فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirkul mahabbah adalah kesyirikan di dalam rasa cinta. Kita tahu bahwasanya seorang mukmin dia wajib menjadikan Allah lebih dia cintai daripada yang lainnya. Dan kecintaan pada Rasul jelas maksudnya adalah mengikuti kecintaan pada Allah. Sementara orang kafir mereka cinta kepada Allah, tetapi lebih besar lagi kecintaan mereka kepada berhala-berhala mereka. Atau mungkin setara dengan kecintaan mereka pada Allah. Mereka dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab id tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah Ta'ala mengatakan, dan ada dari umat manusia itu orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan mencintai mereka bagaikan mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka lebih besar kecintaannya kepada Allah, yaitu daripada kecintaan musyrikin kepada Allah atau kecintaan musyrikin pada berhala. Kaum mukminin kecintaan mereka pada Allah lebih besar dari itu semua. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, seandainya orang-orang yang zalim tadi melihat tatkala mereka melihat azab dan tatkala seluruh hubungan itu terputus, yaitu niscaya engkau wahai Rasulullah akan melihat perkara yang mengerikan dan menakutkan. Tatkala orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan orang-orang yang mengikuti mereka mengatakan, seandainya kami memiliki kesempatan yang lain, pastilah kami berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang menjadi penyesalan yang besar atas mereka, dan mereka tidak mampu keluar dari neraka. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya syirkul mahabbah ini adalah syirkun akbar. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ma hum bikharijina minan nar, mereka tidak akan mampu keluar dari neraka. Tayyib. Ini untuk siapa? Untuk orang yang mempersekutukan selain Allah kepada Allah di dalam rasa cinta. Padahal mestinya seseorang itu lebih mencintai Allah daripada kecintaan kepada yang lain. Allah Ta'ala mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, juga saudara-saudara kalian, juga istri-istri kalian, demikian pula perniagaan yang kalian khawatirkan kerusakannya atau kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka nantilah keputusan Allah. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Untuk ayat pertama, Allah mengatakan itu adalah orang-orang yang zalim karena mereka meletakkan kecintaan bukan pada tempatnya. Untuk ayat yang kedua ini, Allah Ta'ala menamakan mereka sebagai orang-orang yang fasik karena ini adalah dosa yang besar dan keluar dari ketaatan. Ini menunjukkan kita tidak boleh untuk lebih mencintai yang lain daripada cinta kepada Allah. Bagaimana dikatakan seperti itu? Yaitu apabila terjadi suatu benturan perintah atau benturan keridhaan, ternyata kita lebih mencari keridhaan makhluk. Ini terjadi syirik di dalam mahabbah. Allah Ta'ala menyuruh sholat, tahu-tahu di waktu itu pula ternyata ada makhluk yang menyuruh untuk tetap bekerja padahal waktunya sudah sangat mendesak. Kalau kita lebih menaati mereka,
disebabkan karena cinta, maka ini jadi syirkul mahabbah. Tapi kalau bukan karena cinta tapi karena takut, itu masuk kepada syirkul khauf. Kalau kita menaati mereka melebihi ketaatan pada Allah, lebih mengutamakan mereka daripada Allah karena masalah ketaatan, dikatakan syirkut ta'ah. Adapun kalau waktunya masih lapang, ini lihat kepada apa perkaranya. Kalau waktu sholatnya masih lapang, alhamdulillah, itu berarti halal untuk kita sholat di awal, di tengah, atau di akhir. Hukumnya masih halal seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam Al-Muhalla. Hanya saja dalil yang lain menunjukkan kalau kita mendengar adzan, maksudnya kata para ulama adalah adzan di masjid wakaf, bukan masjid pribadi, tapi masjid wakaf, maka kita wajib datang. Kalau tak salah sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik. Kalau kita tidak datang, berarti apa? Kita berdosa karena Allah memanggil, ternyata kita lebih mengutamakan panggilan makhluk. Dan seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 karakter yang barang siapa 3 karakter ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga adalah wa ayyakraha fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu min kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api. Yang seperti inilah dia akan merasakan manisnya iman. Yang kurang dari itu, maka dia mendapatkan kekurangan tentunya. Tayyib. Ini adalah syirik akbar, masalah syirkul mahabbah. Karena mahabbah ini ibadah khusus. Kita tahu definisi syirik akbar adalah yaitu apa? Memalingkan atau menyerahkan suatu ibadah khusus kepada yang selain Allah. Adapun kalau syirik asghar itu di antara definisinya adalah maka nasababan au wasilatan ila syirkil akbar, sesuatu yang menjadi sebab atau menjadi perantara untuk masuk kepada syirik akbar, maka dia adalah syirik asghar. Atau dikatakan apa? Yaitu ja'lu syai'in sababan bi ghairi dalil, menjadikan sesuatu sebagai sebab tanpa adanya dalil. Baik itu dalil nakli ataukah dalil akli. Menjadikan sesuatu bukan sebab sebagai sebab, maka ini adalah syirik asghar. Adapun masalah syirkul mahabbah ini syirik akbar. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.